kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji nama Tuhan, di sini kebenaran firman Tuhan berkata bahwa dulu kita sebelum mengenal Tuhan, kita adalah hamba dosa. Tetapi puji Tuhan hari ini karena Allah kita dibenarkan sehingga kita hidup di dalam pengajaran, kita dibenarkan oleh pengajaran sehingga tadi kita adalah hamba dosa, tetapi sekarang kita sudah menjadi hamba kebenaran. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Karena Tuhan begitu baik, maka kita dimerdekakan oleh Tuhan atau oleh kebenaran itu, maka kita keluar dari perhambaan dosa. Karena setiap manusia hidup sebelum mengenal Allah, dia hidup di dalam perhambaan, yaitu di dalam dosa. Tetapi hari ini kita bersyukur kalau kita bisa keluar dari perhambaan oleh karena kebenaran itu. Dan sini bagian B ayat 17 berkata, sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Hari ini kalau kita sudah dibenarkan oleh pengajaran, mari kita tetap pertahankan itu pengajaran yang daripada Tuhan. Yaitu pengajaran apa? Yaitu pengajaran Roh Kudus. Karena kehidupan kita saat ini, kita sudah hidup di dalam pengajaran yang benar, pengajaran yang daripada Tuhan. Mari kita terus hidup dibenahi oleh kebenaran itu, terus dibenahi oleh pengajaran itu selama hidup kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena pengajaran itu adalah jaminan. Pengajaran itu berbicara keselamatan. Pengajaran itu apa? Pengajaran Roh yang membenarkan kita dari perhambaan. Karena oleh Roh Kudus kita diselamatkan. Coba Efesus pasal 1 ayat 13 mulai. Ini satu orang kalau sudah dapat, minta tolong dibaca. Ayat 13, Efesus pasal 1. Yesus pasal 1 ayat 13. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pasal 1 ayat 13, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga. Di dalam Dia kamu juga. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dijanjikan. Sampai di situ saja. Di sini kebenaran berkata, firman Tuhan atau Alkitab berkata bahwa kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita hidup di dalam pengajarannya Tuhan, maka kita dimaterai oleh Roh Kudus. Karena orang-orang benar dimaterai namanya Roh Kudus. Kenapa kita dimateraikan oleh Roh Kudus? Karena kalau kita dimaterai oleh Roh Kudus, kita menjadi anak-anak yang sah. Anak-anak Tuhan yang sah. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang sah, berarti kita harus punya materai. Orang membuat surat, kalau surat itu sah harus ada materai. Apalagi dulu materai 6.000, tapi sekarang sudah naik materai 10.000. Artinya kalau tanda tangan sudah di atas materai itu sah. Secara hukum kuat. Begitu juga kehidupan kita, kalau kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, secara hukum Tuhan kita kuat menjadi anak-anak Tuhan. Amen. Kita kuat, kita sah menjadi anak-anak Tuhan. Yaitu jaminannya apa? Ya, Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah kita menjadi anak-anak Tuhan. Makanya orang yang dimateraikan oleh Roh Kudus itu adalah anak-anak Tuhan. Karena apa? Roh Kudus itu adalah jaminan kebenaran. Dia adalah jaminan kehidupan kita
jaminan keselamatan bagi setiap orang yang hidup di dalam kebenaran. Ayat 14 masih di Efesus pasal 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sampai di situ. Oleh Roh Kudus kita mencapai keselamatan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mencapai namanya keselamatan, karena Roh Kudus itu adalah jaminan. Jaminan kita selaku anak-anak yang merdeka di dalam Tuhan, itu jaminannya apa? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita sah menjadi anak Tuhan. Kenapa kita sah? Jaminannya apa? Jaminannya Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Itulah jaminan sampai akhir hidup kita. Kenapa? Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14 coba. Roma pasal 8 ayat 14. Firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Berarti di luar Roh Kudus, di luar Roh Allah, kita bukan anak-anak Allah. Itu jaminan. Ini kebenaran firman Tuhan. Biar orang mau putar bagaimanapun, oh kita anak Tuhan, jaminannya apa? Kalau kita hari ini kita sebut anak-anak Tuhan, jaminannya apa? Jaminannya Roh Kudus. Kalau hari ini kita berkata kita anak Tuhan tetapi tidak ada Roh Kudus, itu bukan jaminan kita selaku anak Tuhan. Orang kalau hidup di dalam Roh, berarti dia selalu dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam hidupnya, di dalam kebenaran. Artinya dia hidup takut akan Tuhan. Orang hidup takut akan Tuhan berarti dia tinggalkan kehidupan yang lama, karena dia sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Sehingga kita sudah dimerdekakan, maka kita menjadi anak-anak benar atau anak-anak Allah. Hidup di dalam kebenaran karena kita sudah dimerdekakan. Karena ayat 8 di sini dari pasal 6 Roma, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hari ini kita sudah menjadi hamba kebenaran. Kalau kita sudah menjadi hamba kebenaran ini, mari kita jaga kebenaran itu dalam hidup kita, supaya kita hidup yang tidak benar, kita menjadi benar oleh kebenaran itu. Maka kita di satu ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita semua akan dijemput di atas awan-awan naik. Makanya Bapak Ibu, mulai hari ini, kalau kita sudah dimerdekakan dari segala dosa yang tadinya kita perhambaan oleh dosa, tetapi hari ini kita sudah dimerdekakan oleh kebenaran itu, oleh Roh Kudus itu. Kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran oleh karena Roh Kudus, kita bersyukur dan marilah kita terus hidup di dalam kebenaran itu sampai akhir hidup supaya kita selamat. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita akan berdoa.